Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali ya, bergabung di belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Siang hari ini kita ditemani oleh Pak Ilmi. Bagaimana kabarnya? Ibu-ibu nih, bapaknya belum ada sepertinya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah, semangat. Sehat ya. luar biasa. Tetap Tetap semangat ya. semangat. Tetap semangat. Tetap Karena kita semangat. sebentar lagi akan menghadapi ujian UP. Sebelum kita ke pembelajaran, kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi untuk pembahasan soal-soalnya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya Bapak Ibu semuanya dimudahkan untuk menggapai cita-citanya ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Diluluskan Amin. semua, Amin. bisa menikmati kebahagiaan untuk mendapatkan sertifikasi ya Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya masuk ke bahasa Indonesia, adakah yang masih kesulitan untuk masuk LMS Bapak Ibu? Udah bisa, Pak. Alhamdulillah Ya, sudah bisa, bisa Pak. semua ya. Ya. Jadi saya punya alasan mengapa kok enggak dibagikan Pak PDF-nya. Lah justru enakan di LMS itu. Bisa dicoba berulang-ulang, Bapak Ibu tahu kemampuannya di mana. Kalau langsung diberi PDF-nya sudah ada jawabannya, otomatis Bapak Ibu kan enggak berpikir lagi. Iya, Pak. Akhirnya Nah, bosan. kalau di situ kan belum dapat 100 coba lagi, belum Iya, itu dapat Pak. coba Iya. lagi ya. Jadi Belum dapat coba 100. 10 kali pun boleh Bapak Ibu ya. Jadi Ya, Pak, hafal siap. jawabannya Pak Hilmi. Jadi hafal, akhirnya tahu juga kata kuncinya dari Iya, Pak. masing-masing soal di situ. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba. Besok akan kita tambah lagi ya. Akan kita tambah lagi untuk soal-soal berikutnya. Baik, kita ke pembahasan yang pertama untuk bahasa Indonesia ya di LMS yang latihan UP pertama ini ya. Ada yang sudah pernah mengikuti, tidak apa-apa saya bahas lagi biar lebih paham ya. Silakan. Saya nggak ikut UP, Pak. Baru mau pretest PPG. Ya, jadi tidak ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir yang pretest maupun yang UP itu sama. Tes akademik dengan UP itu sama, cuman bobotnya saja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu ini ketika belajar soal-soal yang saya berikan ini, kalau bisa mengerjakan dengan baik, maka otomatis nanti UP maupun tes akademiknya insya Allah akan diberikan kelancaran ya, kesuksesan. Gitu. Ya. Baik, Ya. silakan nomor 1. Ya, silakan nomor 1 untuk membacakan. Ibu Ani, silakan Bu Ani. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cermatilah teks di bawah ini. SDN Harapan Jaya nomor 1 akan mengadakan perlombaan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Mei 2021 pada pukul 009 sampai selesai di Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Oleh karena itu, Kepala Sekolah mengundang guru-guru dan semua siswa untuk menghadiri lomba tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, penulisan yang tepat untuk surat undangan adalah A. Hari Sabtu
tanggal 2 Mei 2021 pukul 9 sampai 13.00 Ya. Ini hampir sama, Bu. Kira-kira pilih yang mana, Ibu ya? Iya, Pak, yang mana? Tunggu, Pak. Kalau yang salah. Bagian D, Pak, D. Salah. Salah, Ya, salah. C, Pak, C. Salah. Hari Sabtu tanggal 2 Mei C, 2021. Pak, C. C. Ya, C. C, Iya, Kak. Pak. Bagian D. Yang A itu salahnya yang mana? Sabtunya Pak kecil. Iya. Nama Sabtu. hari itu diawali huruf Besar. Besar. kapital ya, diawali huruf Pak. kapital ya. Jadi ini salah ya. Ya, Pak. Oke, yang B itu salahnya di mana ya? Satu garing. Garis miring, Pak. Dua Satu minggu. garing dua. Sampai dengan garis miring. Garis Salah miring. ya? Garis miring ya? Iya. Oh ya, Pak. Ya ada garis miring ya Pak. Iya, Pak, garing. Oh, ada garis miring. Garing. Ya. Terus yang C Sabtu 2 Mei Benar, 2021 pukul 9 sampai dengan Sampai pukul 13 itu kan di situ Yang sampai C itu waktunya Pak harusnya sampai dengan selesai. waktunya ya, sampai dengan Waktunya yang selesai ya. salah. Iya Pak. Iya, jadi kan tidak ditentukan sampai jam 1 ya. Iya. Oh iya. Nah, ya kan? Oh, berarti yang E. Yang E yang benar. Yang mana, Kalau Ibu? Yang D? Yang E, Salahnya Pak. di mana yang D? D-nya kecil. Yang E, Pak. Yang Kalau D Pak- salahnya di mana? Yang D? Jaya, Pak. Nah, Jaya huruf Jaya J. J-nya pakai Oke, huruf kecil. betul. Nama SD ya? Iya, Nama Pak. SD itu huruf Besar. besar ya. Nama SD huruf Ya, besar. Pak. Nah, Sudahlah, Bang. ini ya. Jadi memang seperti ini itu soal yang mudah Bapak Ibu. Cuman kita butuh ketelitian mana huruf kapital, mana yang huruf kecil gitu ya. Jadi yang lebih komplit, yang lebih cocok adalah yang ini sesuai Oke. dengan soal ya. Baik, selanjutnya yang nomor 2. Lah ini ada keterangannya ya. Penulisan surat menggunakan bahasa yang resmi dan formal. Jadi ini kan menurut kaidah EYD, penulisan hari, tanggal, dan bulan sama pada umumnya. Penulisannya yaitu nama hari dan bulan diawali huruf kapital. Nama tempat juga harus diawali huruf kapital. Ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya yang nomor 2, silakan. Silakan nomor 2. Ayo Ibu Husna Ahadi, silakan Ibu Husna. Kepanjangan. Nah, kalau kepanjangan seperti ini, Ibu harus membaca Perintahnya ya Pak. perintahnya dulu sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa langsung mencari jawabannya di bacaan. Kalau Bapak Ibu bacaannya dulu yang dibaca, kemudian habis itu perintahnya, ngulang lagi apa enggak bacanya? Iya. Nah, ulang lagi. Jadi kalau panjang begini enggak usah sambat Bapak Ibu ya, enggak usah kita itu waduh kok kepanjangan ya soalnya. Nah, langsung saja ke perintahnya. Perintahnya apa? Bisa jadi itu enggak usah dibaca semua ya. Iya. Nah, kan gitu. Coba dibaca Bu, perintahnya apa itu di situ? Teks fiksi memiliki struktur terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian yang termasuk orientasi pada pernyataan di bawah ini adalah A. Terdengar bunyi alarm begitu keras mengusik Agus yang terlelap. Dia menggeliat menahan rasa kantuk. Kemudian dia membuka matanya secara perlahan. B. Ini salahku, Dev. Aku bergadang semalam nonton bola tim kesukaanku sampai larut malam. Sampai-sampai aku lupa kalau ada proyek penting dan seharusnya menguntungkan bagiku. C.
Sesampainya ia di kantor, dia sudah terlambat menghadiri meeting yang diajukan dari jam, biasanya karena bosnya akan segera pergi ke luar negeri. D. Ini bukan masalah sebentar atau lama. Kita di perusahaan ini para pekerja profesional. Proyek itu dari dulu saya percayakan sama kamu, tetapi kamu ternyata tidak konsisten. E. Oh Tuhan, Agus terkejut melihat jam ternyata pukul 7 pagi. Dia langsung bergegas menuju kamar mandi, kemudian dia mandi dan merapikan diri lalu tancap gas untuk pergi ke kantor. Ya, oke. Yang ditanyakan apa Bu ini? Memang teks fiksi itu kan ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Ditanya di situ bagian orientasi. Iya, yang ditanyakan kan orientasi di sini. Jadi pengenalan tokoh. Masa orientasi ada di bawah? Orientasi itu kan pengenalan ya, pengenalan tokoh ya kan. Nah, biasanya pengenalan tokoh itu terjadi di mana? Di awal. Di awal. Ya. Orientasi berisi pengenalan tema, tokoh dan latar. Ya kan? Terjadi di mana? Ya mestinya di awal kan, ya kan. Teks fiksi itu kan begitu ya. Jadi diceritakan tokohnya, kemudian tempatnya, latarnya itu ya. Kemudian ada B, komplikasi. Komplikasi itu berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Nah, biasanya ya setelah orientasi baru ada komplikasi ya kan, biasanya terjadi di tengah-tengah ini ya. Nah, kemudian resolusi itu sudah ada pemecahan masalah, ada penyelesaian masalah. Biasanya terjadi di mana? Di akhir. Kalau kita lihat, nah makanya tadi, orientasi, baru Ibu lari ke atas. Wah, orientasi berarti ya Agus kan ini kan ya? Iya, Pak. Nah, kan di situ ada Agus. Kalau terdengar alarm berarti ini pagi hari apa ini ya? Pagi hari. Iya, pagi menjelang terlambat ya istilahnya, agak siang. Pak, agak siang. Nah, berarti kan sudah ada pengenalan tokoh di situ ya? Iya, Pak. Ya Pak ya, itu si Dev kayaknya, Dev. Nah, maka di sini jawabannya yang mana kira-kira? Mana Pak? Yang Tuhan. Tuhan yang E, Pak. Tuhan. Agus terkejut melihat jam. Ternyata pukul 7 orientasi pagi. itu Yang E, Pak. Tuhan itu sebenarnya juga orientasi. Yang B. Dia bagian dari orientasi, tapi lebih awal yang mana kira-kira kalau ada dua begini? Terdengar jelas yang atas ya. Iya, bagian atas. Nah, bagian atas ya. Jadi yang orientasi itu yang A, Pak. Yang bagian atas ya, itu orientasi. Kemudian komplikasinya kira-kira di mana ini kalau ada seperti ini ya? Mestinya ini kan terlambat ya komplikasinya ya. Iya. Dia terlambat meeting ya, berarti kan di tengah-tengah sini ya. Nah ini kan, dia sudah terlambat meeting ya kan. Nah ini. Baru nanti penyelesaiannya. Resolusi. Nah ini salahku lah, ini baru dia menyesal ya. Nah, jadi teks fiksi. Ya, teks fiksi itu terdiri dari orientasi, komplikasi, terjadinya masalah, kemudian resolusi adalah pemecahan masalah. Ya, jadi ini aja Bapak Ibu diingat-ingat untuk kata kuncinya ya. Orientasi ya mestinya di awal ya, komplikasi di tengah, resolusi di akhir ya. Oke, baik, selanjutnya ya silakan. Selanjutnya nomor 3, Pak Didi, silakan Pak Didi. Pak Didi hadir. Silakan Pak Didi. Kegiatan inti. Mana Pak Didinya? Bu Uus, silakan Bu Uus nomor 3.
mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. B. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. D. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. E. Secara individu siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dah. Mengidentifikasi. Yang mana, Bu? Ini rumusan indikator ya. Kegiatan Yang inti. E menyebutkan. Yang B. Yang B, Pak. Yang B. Pak. Ya, Pak. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah kegiatan inti ya, kegiatan inti. Yang mana kira-kira yang termasuk kegiatan inti? Jadi kata kuncinya apa? Kegiatan inti. Berarti C. Siswa menyimak penjelasan guru. Individu secara individu kali Pak. Secara individu siswa menyebutkan apa yang berkaitan dengan Ya, ciri-ciri makhluk hidup. kegiatan inti ya. Jadi ini kata kuncinya. Kita pegang teguh kata kuncinya. Kalau di kegiatan inti itu biasanya anak-anak disuruh apa ya Bapak Ibu? Menyimak. Ini kan mengidentifikasi kosakata. Mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Secara individu siswa menyebutkan kosakata. Membuat kalimat bisa juga. Sebutkan Mengidentifikasikan, Pak. kosakata berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Bisa Kegiatan jadi inti membuat kalimat. menyebutkan. Bisa jadi. Yang mana kira-kira ya? Tapi kita lihat dulu indikatornya ya. Identifikasi itu kan C4 Pak. Mengidentifikasi C berapa Bu? C2. Bisa C2, bisa C4 Pak. Bisa C2, bisa C4. Tergantung Tapi ranahnya. kalau ini C2 ini ya. Mengidentifikasi C3. Identifikasi itu masuk Berarti C3. Loh, Berarti ada yang- yang C3. enggak Bu, Mengidentifikasi C2. C2. C2 ya. Nah, kira-kira membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang tidak mungkin lah ya. Kegiatan intinya membuat. tolong Pak. Ya, jelas kegiatan intinya ya mengidentifikasi toh Bapak Ibu. Yang B Pak. Yang B, Pak ya. Iya, jadi kan anak-anak itu awalnya Kita membaca teks. membaca kan ya. Mengidentifikasi. Baru habis itu kegiatan intinya anak-anak silakan identifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk. B ya Pak. Iya. Istirahat mata sedikit. Ya, kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan apa? Dengan indikatornya ya tentunya. Karena kan Tolong ambil HP-nya. indikator itu nanti kan dibuat dalam ini ya. Jadi penilaian kan nanti kan ya. Anak itu sudah mencapai indikator itu apa belum? Jadi nanti kegiatan intinya apa ya? Kegiatan intinya itu sesuai dengan indikator yang Duduk yang bagus. Engko lek digunakan, jatuh. ya. Yang tertera di situ ya. Jadi kegiatan awalnya apa? Kegiatan awalnya anak-anak membaca teks. Kemudian kegiatan intinya anak-anak disuruh
Identifikasi kata yang Identifikasi. berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, itu ya. B ya, Pak, Siswa ya. membaca teks berarti ini kegiatan awal ya. Siswa menyimak penjelasan guru biasanya di kegiatan awal, ya kan? Awal. Nah, Kegiatan siswa inti membuat, nah itu terlalu tinggi ya. Buat tuh Sesuai C- indikator ya, sesuai indikator. C6. Membuat berarti C5, Pak. Jadi kita sesuaikan kalau seperti ini ya, kita sesuaikan dengan indikatornya ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 4, silakan. Silakan, lanjut nomor 4. Ibu Salma. Salma silakan. Ya Bu, izin. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tertulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dikutip di https://websitependidikan.com 2016. Berdasarkan KD di atas, cakupan materi yang termuat dalam KD tersebut adalah A. Teks petunjuk, kosakata, kalimat efektif. B. Teks visual, kosakata, penggunaan alat. C. Teks petunjuk, teks tertulis, suku kata. D. Teks petunjuk, kosakata, paragraf. E. Teks petunjuk, penggunaan alat, kalimat efektif. Petunjuk penggunaan. Yang Ya, E ya, gimana? Pak. Teks petunjuk, penggunaan alat, kalimat efektif. Yang E, Pak. Pak, Tak A. Yang A, Pak. Teks Yang petunjuk, A, Pak, kosakata, teks dan petunjuk, kalimat kosakata, efektif. kalimat efektif. Kalau bagian E itu kan teks petunjuk, penggunaan alat. Itu sama. Iya, sama, menyambung. Iya, Teks petunjuk, kosakata, betul kalimat sekali. efektif. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mementahkan sendiri jawabannya ya. Iya, Pak. Jadi yang E itu kurang tepat karena teks petunjuk dengan penggunaan alat itu kan sama ya. Sama. Petunjuk ya penggunaan Petunjuk alat ya, alat. sama. Jadi di sini itu yang jadi cakupannya itu adalah teks petunjuk, kemudian kosakata, kemudian kalimat. kalimat efektif. Nah, nih jadi yang A. Kata kuncinya yang A ini apa sih? Yang ada di soalnya itu. Menyajikan petunjuk. Menyajikan petunjuk penggunaan alat. Nah, kan menyajikan petunjuk. Nah, berarti berhubungan dengan teks Prosedur. petunjuk ya, teks petunjuk ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Menggunakan kosakata. Dalam bentuk teks tulis dan Menggunakan visual kosakata. menggunakan kosakata, berarti kosakata ya, pakai Kosakata kosakata. Kalimat dan kalimat efektif. Nah, kemudian baru selanjutnya yaitu kalimat Kalimat efektif. Nah ini yang jadi cakupan materinya itu. Iya, Pak. Ya, ini yang jadi cakupan. Yang B itu tidak ada teks petunjuknya ya. Nah, oke, jadi yang cocok adalah yang A. Selanjutnya, silakan. Ya, selanjutnya Ibu Debi, silakan Bu Debi. Ya, Bu Susi. Pak Samsul, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan Pak Samsul adalah, itu udah apa jawabannya ya, Pak? Adalah apa ya kira-kira? Buku tentang puisi, gambar, media realia, video pembacaan puisi, teks puisi. Yang benar, video pembacaan puisi. Yang benar video Itu pembacaan udah. puisi. Benar apa Media salah Bapak Ibu? realia, Pak, Bu. media realia itu udah kelihatan di bawah jawabannya. Media realia itu benda nyata. Nyata. Buku, berarti buku, Pak. Benda nyata itu media realia yang bisa Tentang puisi. Video ya, Pak. Melisankan puisi. Tentang puisi, Pak. Nah, sekarang kan itu kompetensi yang diukur apa itu ya kira-kira di situ? Keterampilan. Keterampilan, Pak. Nah,
Ini kan mengukur anak keterampilan, ya, melisankan puisi. Jadi kalau melisankan puisi, biar anak-anak itu bisa melisankan dengan baik, maka pakai media apa kira-kira? Video pembacaan puisi. Media realita. Nah, pakai video, ya kan? Pakai video, benar. Nah, dengan pakai video, maka anak-anak bisa melisankan puisi dengan baik. Kalau pakai buku saja kira-kira bisa? Nggak ada intonasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuaikan ranahnya apa, kemudian cocoknya pakai media apa, gitu ya. Oke. Jadi di sini kan melisankan puisi ya. Nah, jadi sebelum dia melisankan itu harus ada contohnya. Harus ada media yang bisa membuat anak-anak itu bisa melisankan puisi tersebut ya, yaitu dengan video. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6, silakan. Ya, nomor 6, silakan. Ibu Rohmafia, silakan Bu Rohma. Ya, terima kasih Bu Susi. Bacalah puisi di bawah ini. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Makna kias lari puisi pedang kanan, keris di kiri adalah ketangguhan. A. Ketangguhan, B. Kemarahan, C. Keberanian, D. Kebencian. Jawabannya yang A. Ketangguhan. Jawabannya ketangguhan. Yang mana Bu yang ketangguhan itu? Yang A. Pedang di kanan, keris di Pedang di kiri. kanan, keris di kiri. Oh, pedang di kanan, keris di kiri. Itu artinya dia Tangguh. sudah siap sedia ya. Iya, Pak. Jadi bersiap-siap berarti sudah tangguh itu. Kalau pedangnya hanya di satu saja ya, pedang saja mungkin nggak tangguh ya. Ini sudah disiapkan dua-duanya. Berarti ketangguhan ya. Kalau keberanian itu gimana Pak? Kemarin ngiranya soalnya jawabannya itu yang keberanian. Iya, ya. Jawabannya Agak keberanian. mirip-mirip. Nah, ini ada penjelasannya ya. Makna dari puisi Diponegoro. Di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Lah, puisi ini bentuk kekaguman Chairil Anwar pada sosok Diponegoro karena semangat perjuangan yang dimiliki Diponegoro. Seperti tangguh. Nah, Chairil Anwar berharap semangat perjuangan Diponegoro hidup kembali. Maksudnya ini ya, maksudnya Tuan hidup kembali itu semangatnya yang hidup kembali maksudnya ya. Nah, sosok yang begitu teguh melawan penjajah menjadi semangat bagi para pemuda untuk melawan penjajah merebut kemerdekaan. Nah, jadi Diponegoronya sudah wafat, tapi semangatnya yang harus berkobar. Kemudian di depan sekali Tuan menanti tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Ini berarti apa ini? Menunjukkan pemberani. Lah itu yang dimaksud di sini pemberani itu ya. Berarti pemberani, Bu, Pak. Di depan sekali Tuan menanti tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Jadi pemberani. Kemudian kalau tadi kan yang ditanyakan pedang kanan, keris di kiri. Ya. Itu menunjukkan kesiapan Bapak Ibu. Siap. Sudah siap sedia untuk melawan penjajah. Artinya sudah tangguh. Ya kan? Sudah tangguh artinya di sini. Maka yang cocok jawabannya adalah yang A, ketangguhan ya. Yang menunjukkan keberanian yang mana Pak? Yaitu yang mana tadi? Tak gentar. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan 100 kali. Lawan banyak 100 kali.
Nah, jadi pedang di kanan, keris di kiri itu menunjukkan ketangguhan. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Ya. Simpan ke sana. Selanjutnya. Ditunjuk Bu Susi. Silakan. Ya, Pak Didi, silakan Pak Didi. Silakan. Pak Didi ada? Mas. Oh, si Ibu Duta. Ibu Destika. Silakan Bu Destika. Oh, ada Pak Didi. Silakan Pak Didi. Maaf ya. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan, kemudian kayu tersebut dijual atau ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Pada suatu hari saat mencari kayu bakar di hutan, unsur intrinsik yang paling dominan pada penggalan cerita di atas adalah A. Penokohan, C. Alamat, D. Amanat, E. Tema. A ya Pak, penokohan. Iya. Kok bisa penokohan, Pak? Yang mana, Pak? Yang mengarah ke penokohan itu? Yang mengarah ke Pemuda miskin. seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Jadi ini penokohan ya di sini ya. Penokohan. Kalau latar ada apa enggak di sini kira-kira? Ada juga latarnya Pak, tapi nggak Ada, Pak, latarnya, Pak. Ada juga latar, tapi hanya tidak dijelaskan detail ya. Di hutan gitu aja ya. Iya. Nah, kalau hutannya itu diceritakan secara detail, maka dominan latar ya. Kalau ini dominan pemudanya itu kan yang di itu kan ya. Tokoh. Oke, berarti penokohan. Ya. Penokohan, betul. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Ya, berikutnya Ibu Titin. Silakan Bu Titin. Siap, Bu Susi. Nah, ketekan Bu. Tekan. Ya siap. Unsur intrinsik ada Bu. 8. Pada rencana. Santai Bu Titin, santai. Yang lain aja soalnya ini kepencet. Kepencet, ayo silahkan. Ibu Izin Bu Lili ya. belum. Ibu Lain Lili. aja soalnya kepencet nih. Belum pretest ini Bu Titin, belum. Udah tegang duluan. Udah tegang duluan. Ayo silakan siapa? Yang lain Saya, aja Bu. dulu. Pada rancangan pembelajaran, saya Bu ya, permisi Bu ya. Oh iya, silakan. Monggo, Pada Pak. rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri, dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif adalah berpikir kreatif. Jadi apa itu? Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca Dengan bahasa sendiri. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Ya Bu, berpikir kreatif berarti menuliskan kembali si dongeng dan bahasa sendiri. Berpikir kreatif. Kreatif. Yang mana Bapak Ibu yang kreatif itu dikatakan Menuliskan kreatif? kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Kalau mendiskusikan itu di situ sudah saya tulisi itu kolaboratif ya. Iya, Pak.
Ya, berkolaborasi ya kan. Ya. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri, Pak. Nah, dengan bahasa sendiri itu berarti Kreatif. kreatif karena butuh keahlian kan itu ya. Iya. Nah, menuliskan kembali si dongeng dengan bahasa sendiri. Jadi lebih kreatif. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang A itu gimana Bapak Ibu? Yang A itu? Cuma membaca doang, Pak. Baca contoh dongeng yang diberikan guru, jadi tidak kreatif ya. Iya, cuma membaca. Kan hanya baca saja itu kan. Kalau ini kan Baca butuh keahlian khusus ya. Jadi dia harus membahasakan dongeng tadi itu ke bahasanya sendiri. Jadi lebih kreatif. Oke, lanjut berikutnya. Ya. 9. Ibu Juarneti, silakan. Ada? Ya, ada Bu. Iya, silakan. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain adalah A. Menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. B. Memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. C. Mengerti ciri-ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. D. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. E. Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Mencermati, Pak, kata kuncinya. Mencermati itu berarti nanti larinya ke identifikasi. Bapak Ibu kalau kita mencermati gitu ya. Mengidentifikasi. Mencermati berarti ranah kognitif. Berarti dia C4, Pak. C4. Kalau mencermati itu identik dengan menafsirkan ya. Cermati itu bukan mengamati ya? Mencermati dengan mana Bu? Ada mengamati dah? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Ya. Ada sih mengidentifikasi. Yang lainnya itu ada menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Ini jelas salah ya. Iya, Pak. C1. Kemudian yang B, memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Padahal di situ kan yang dimintakan penggunaan kalimat efektif, ya. Iya, Pak. Berarti kan memahami ciri kalimat efektif harusnya ya. Iya. Nah, kalimat efektif dan ejaan yang benar. Mengerti ciri-ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. Bisa jadi ini. Kemudian yang D, mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Salah ya ini ya. Oke, yang E, menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Tidak sesuai dengan tadi. C sama E. C sama E. Kira-kira yang lebih tepat yang mana ini? Yang C. Yang C, Pak. Salah satu rumus indikator yang Mengerti ciri-ciri kalimat efektif. Mengerti ciri-ciri. Mengerti itu ada apa enggak ya Bapak Ibu ya? KKU mengerti itu? Enggak ada, Pak. Enggak ada kan ya? Enggak ada. Ngerti. Jadi saya lebih condong ke yang E Bapak Ibu. Menafsirkan informasi. Iya. Surat seruan. Ini kata kuncinya apa, Pak? Mencermati penggunaan kalimat. Iya, mencermati. Kalau kita mencermati itu berarti kan dia larinya ke menafsirkan. Iya, Pak. Pak. Ada yang punya argumen lain?
Menafsirkan itu ke C berapa itu? Sudah masuk C4-an gitu ya? Sekitar ya? Menafsirkan. Menafsirkan. Ini antara yang ini sebenarnya, tapi yang ini Menafsirkan. Mengertinya ini loh, yang enggak serak ini ya. Yang A, B, dan E, A, B, dan D itu sudah jelas salah ya. A, B, dan D itu jelas salah. Karena tidak sesuai yang dimintakan kalimat Kalau F. yang Ya. Yang C4 itu menafsirkan. Coba Bu, dibaca Bu, yang C4 itu apa saja? Menafsirkan C5, Pak. Menafsirkan C5. Nah, sudah ke C5 ya. Coba dicari mengerti ada apa enggak di situ ya? Mengerti. Sepertinya enggak ada gitu loh. Enggak ada, Pak, mengerti. Enggak ada ya. Iya. Makanya saya lebih condong ke sini ya. Mengerti itu terlalu luas. Nah, ini. Adanya mengartikan. Mengartikan ya, bukan mengerti kan ya? Iya. Mengartikan C berapa di situ Bu? C2, Pak. C2. Oh, masih C2. Masih jauh. Iya, jadi saya condong ke yang E. Jadi ya kalau enggak pakai mengerti gitu KKO lain yang ada gitu, mungkin saya jawabnya yang C ya. Karena tahapannya kalau enggak setara lebih tinggi ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kalau lihat itu sebenarnya ya C itu masuk, cuman KKU-nya yang jadi masalah itu ya, Bapak Ibu ya. Iya, berarti itu yang E, yang C5. Nah, ya. Saya condong ke sana ya. Oke. IPK ada berapa sih Bapak Ibu IPK? Maaf ya, sinyalnya loncat. Halo, IPK ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu yang pernah PPG? Halo, indikator ada berapa? Indikator pencapaian kompetensi ada berapa? Indikator pencapaian kompetensi. Ya, IPK ada berapa Bapak Ibu? Yang pernah PPG, wah sudah lupa berarti ya, PPG-nya lama. IPK itu ada IPK kunci, ya itu yang setara dengan ini ya. Kemudian ada yang di atasnya, itu pengayaan ya. Ada juga yang pendukung itu di bawahnya. Jadi ada 3. Kalau yang ini berarti sudah masuk ke pengayaan ini ya. Masuk ke pengayaan. Jadi kita pakai menafsirkan. Masuk ke pengayaan. Kata kuncinya diberi warna, Pak. Oh, iya ya. Oke. Ya, ngerti ya Bu ya. Tadi kenapa kok enggak pilih C tadi ngerti ya? Iya. Jadi enggak dikenal KKU-nya itu ya, enggak dikenal. Ya. Oke, lanjut. Mengartikan. 10 ya. Nomor 10. Ya. Ya, silakan. Ibu siapa nih? Ibu Nining. Silakan Bu Nining. Assalamualaikum, mohon maaf Bu. Ya. Saya kan baru bergabung nih, udah telat dari nomor 9 ya. Nanti dikirimkan Bu ini filenya atau gimana Bu? Yang nomor 1 sampai 8 ketinggalan gitu loh, terlambat masuknya. Jadi nanti dikasih nggak filenya atau gimana? Karena saya baru juga kan Bu bergabung. Oh, bagaimana Pak Ilmi? PDF-nya di ini nggak apa? Oh,
Nanti siarannya itu Bu, dikasihkan di grup Bu, linknya nanti. Ya, nanti ada link YouTube-nya, Bu. Oh iya, ya. Makasih jadi banyak ya, bisa Bu. disimak lagi Iya. ya, bareng Disimak lagi nanti. terlambat bisa menyimak untuk videonya ya. Link videonya nanti dikasihkan Bu Susi. Silakan nomor 10. Ya, silakan. Atas jasa terhadap agama Islam dan kaum perempuan. Anugerahkan gelar pahlawan nasional. Silakan. Siapa yang mau membacakan apa di ini? Bu Helmi, coba silakan Bu Helmi. Atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor 042-TK/1971. Jika dipahami, teks di atas termasuk jenis teks cerita karena titik-titik. Satu, Bu. Apalagi Bu, bawahnya. Oke. Nah, ini itu tadi termasuk teks cerita kan ya, Bu ya? Ya. Nah, teks cerita itu ciri-cirinya apa ya? Teks cerita itu. Ada tokohnya apa enggak? Teks cerita itu? Ada, Pak. Ada latarnya apa enggak? Ada ya. Jadi itu ciri-ciri dari teks cerita. Nah, kita lihat jawabannya. Ada tokoh, ada Nah, isinya disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Benar apa salah ini? Iya, Pak. Benar, Benar. Pak. Benar. Jadi ada tokohnya, ada kejadiannya, ada latarnya. Itu berarti benar, narasi, cerita ya. Iya. Nah, kemudian kalau isinya menunjukkan suatu objek, ya, jadi kalau di cerita tadi itu menggambarkan Pak, berarti iya, deskripsi. menggambarkan sosok dari siapa tadi di situ ya? Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan ya. Nyai Ahmad Dahlan, Ibu Siti Walidah. Nyai Ahmad Dahlan itu tingginya berapa meter, kemudian gemuk atau apalah, itu berarti deskripsi. Ya, kalau tadi kan urutan kejadian tadi ya. Jadi di situ. Kemudian kalau eksposisi isinya menjelaskan atau memberikan pengertian pengetahuan, itu eksposisi Bapak Ibu. Nah, kalau isinya terkait dengan norma-norma berarti itu paragraf normatif. Kalau berisi sebab akibat terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial berarti eksplanasi. Iya, paham. Ini yang saya tanyakan Pak tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu ciri-cirinya ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara deskripsi dengan eksposisi. Berarti gini aja Pak, agar mudah menghafalnya narasi berarti ada kronologisnya, kejadian ada tokoh. Kejadian, ada tokoh, ada latar. Ya. Nah, itu di situ. Kalau deskripsi berarti menggambarkan. Iya, Pak, menggambarkan. Ciri-ciri ya kan, ciri-ciri. Misal kita itu menggambarkan kelas 6 berbentuk ini apa itu balok. Nah, misalkan ya. Nah, kemudian kursinya ada berapa di situ ya kan. Terus pintunya ada berapa lah, berarti itu deskripsi seperti itu. Ya. Kalau eksposisi itu ke pengetahuan ya. Oh, berarti kita cara menghafal begitu aja ya Pak ya, pengetahuan gitu. Eksposisi itu berisi pengetahuan, deskripsi itu menggambarkan, narasi itu kejadian. Narasi itu menceritakan, namanya menceritakan mesti ada tokohnya, ada kejadiannya, ya kan, narasi. Nah, oke, nanti kita ketemu kok. Habis ini nanti ketemu dengan yang ini contoh-contohnya ya. Oke, lanjut berikutnya.
Tadi itu apa Pak jawabannya? Narasi. Jawabannya narasi, Bu. Teks cerita kan ya. Teks cerita belum. berarti ada kejadiannya Ya, ya. belum ditandai. Ya, oke. Nah, siapa ya? Lanjut berikutnya. Ya, 11. Ibu Titin, ayo Bu Titin. Siap, bismillah. Sayang keluarga sebagai pelindungku. Aku sangat sayang ibuku. Aku sayang ayahku. Aku juga sayang adik-adikku. Merekalah keluargaku, milik seutuhnya. Aku bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi. Jangan pisahkan kami Tuhan. Suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah A. Bahagia, B. Menyayangi, C. Melengkapi, D. Memiliki, E. Mengharap. Menyayangi. 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 Bahagia, Pak. Menyayangi. Bahagia. Ini kan suasana loh ya Bapak Ibu. Suasana itu kan ada bahagia, ada suasana sedih ya kan, suasana mencekam. Adakah suasana menyayangi Bapak Ibu? Enggak ada di Ada suasana menyayangi gitu ada kira-kira. Bahagia ya Pak. Ya, jadi suasana itu ya gembira, Oh iya, bahagia, suasana sedih ya. Bahagia dong. Semangat, tenang, pasrah, khusyuk, sepi, ya kan? Itu suasana Bapak Ibu ya. Berarti Ini berarti apa kira-kira suasananya? Iya, suasananya apa? Bahagia. Suasananya bahagia ya. Jadi jangan keliru, suasananya menyayangi. Kan nggak ada suasana menyayangi. Itu dari kata saya tuh. Ya. Iya. Ini pasti nonton YouTube, Pak. Korban dari YouTube channel tuh. Pasti. Iya, menyayangi kan di YouTube, Pak. Rata-rata jawabannya menyayangi, Pak. Di YouTube. Di YouTube jawabannya rata-rata menyayangi lah. Iya, Pak. Menyayangi. Katanya, ya. Ternyata sekarang Pak ini penjelasannya di situ kata suasana. Oh, ternyata betul, Pak. Bahagia. Nah, jadi suasana ini Iya, kata Pak. kuncinya, Bu. Ya, suasana itu ya sedih, mencekam suasananya, ya kan? Suasananya haru, ya kan? Suasananya khusyuk. Jadi di sini tuh kebahagiaan karena apa? Memiliki keluarga yang menyayangi, melindungi. Bahagia. Ya. Bahagia. Suasananya itu bahagia. Ya. Suasana melengkapi ada kira-kira ya? Nggak ada, Pak. Ada kan ya? Ada keluarga lengkap. Iya. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ini ada berapa soal ya, Pak? Nomor 12 ini. Ini nanti ada, nah ini kan soal yang di UP2 ya. Yang sudah coba di LMS pasti tahu ini ya. Ayo silakan. Ya, lanjut. Silakan. Siapa? Ibu Destika Hanif. Silakan Bu Destika. Baik Bu Susi. Bakteri termasuk hewan yang bersel satu dan sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Dalam pertumbuhannya, bakteri memproduksi sampah yang disebut toksik. Bila toksik yang dihasilkan oleh bakteri masuk ke dalam tubuh, ia akan menyerang aliran darah dan menjalar ke bagian-bagian lain dalam tubuh. Toksin itulah penyebab kita sakit dengan gejala seperti sakit kepala, sakit perut, hingga sakit tenggorokan. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu flu, cacar, air, gondok, dan sebagainya. Teks di atas termasuk ke dalam teks. Jawabannya teks eksplanasi. Ya, eksplanasi. Eksplanasi, menjelaskan. Iya, Fenomena eksplanasi. alam ini. Eksplanasi itu fenomena alam atau fenomena Alam sosial. terjadinya
gunung meletus, Oh, berarti eksposisi ya, Pak ya? Eksposisi, Pak. terjadinya hujan, itu loh. Posisi pengetahuan. Oh, eksposisi, Pak. Eksposisi itu pengetahuan. Iya, teks eksposisi berisi pengetahuan ini. Pengetahuan. Kalau bakterinya itu ukurannya itu berapa mili, Prosedur, Pak. bakteri itu bentuknya bundar, berarti deskripsi ya. Nah, ini kan cenderung bakteri itu memproduksi sampah namanya toksin, ya kan? Bukan penyakit ini, kan begitu ya? Berarti Iya, Pak. Pengetahuan, eksposisi. Begitu, Aku Bapak sudah Ibu, ya. sudah mulai paham, Pak Ilmi. Nah, ya kan? Ya, Kalau Pak. deskripsi berarti bakterinya itu ukurannya berapa, warnanya apa, ya Ya, Pak, kan? menggambarkan. Nah, itu berarti menggambarkan. Menggambarkan warna. Kalau apa itu, Pak? Kalau warna. Deskripsi. Deskripsi bakteri warnanya hijau, misal ini ya, bakteri warna hijau, kemudian bentuknya itu bulat, setengah senti atau apa gitu ya, itu berarti dia menggambarkan. Deskripsi. Kalau ekspansi itu kejadian alam ya, Pak? Iya, iya, Bu. Eksplanasi kejadian alam, fenomena alam. Fenomena alam maupun fenomena sosial ya. Sosial maupun budaya. Merebaknya ini ya, WA itu juga fenomena sosial ya. Itu masuk ke fenomena sosial itu ya. Itu dia eksplanasi. Nah, coba yang ini apa ini kira-kira? Silakan. Teks apa ini termasuk? Ayo. Car Free Day. Deskripsi, Pak, menggambarkan. Deskripsi. Ya, Car Free Day itu isinya ada ini ya kan? Ya, Pak. Nah, berarti ini kan menggambarkan. Menggambarkan deskripsi. Ya, berarti apa kalau menggambarkan? Deskripsi. Deskripsi. Ya, oke. Ini udah pinter-pinter ya. Nah, ada kata kunci ya. Ada warna. Lanjut berikutnya. Eksposisi apa tadi kata kuncinya, Pak? Eksposisi. Pengetahuan. Bu. Pengetahuan. Oh iya, Pak. Yang saya jelaskan itu kan misal jeruk ya. Jeruk itu mengandung vitamin C. Berarti itu kan masuk ke apa itu? Eksposisi, deskripsi. Eksposisi karena kandungannya yang dibahas itu kan pengetahuan kan ya. Pak, tadi di situ ada teks produser. Itu apa tuh, Pak? Prosedur ya. Kalau produser itu mungkin itu yang buat film itu ya. Kalau prosedur itu di situ berisi langkah-langkah. Ya, Bu, langkah-langkah. Nah, di situ dijelaskan cara membuat tape misalkan ya. Nah, jelaskan langkah-langkahnya di situ. Itu berarti teks prosedur ya. Teks prosedur. Yang narasi, Pak. Yang narasi itu menceritakan ada tokohnya, ada kejadiannya ya. Seperti tadi loh, Nyai Ahmad Dahlan ya kan itu menceritakan kan ya. Tokoh ada urutan waktu. Nah, kalau di sini ada tokohnya apa enggak ini kira-kira? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ya. Nah, jadi dia menggambarkan. Car Free Day itu kayak gimana sih? Jangan menggambarkan ini ya. Nah, oke, lanjut berikutnya silakan. Silakan. Nomor 3. Ya. Mana yang belum membacakan ini? Ibu Debi. Ibu Debi ya. Ibu Debi belum. Ya, silakan, Bu. Saya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Susi. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Oke, silakan.
Analisis teks tersebut kemudian ditentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Nah, jadi kan ini argumentasi nih Bu. Ini contoh argumentasi. Argumentasi itu berisi pendapat. Di sini kan pendapat seseorang tentang gagalnya panen kan ya. Iya, Pak. Gagalnya panen itu karena apa gitu loh. Ada sebab, ada akibatnya, Pak. Ya, sebabnya di depan apa di belakang? Di depan. Sebabnya di depan, Pak. Di depan. Ya, akibatnya Di belakang. Akibatnya nah, sebabnya di depan, akibatnya di belakang. Maka akibatnya itu termasuk panen apa di gagal. sini? Bersifat Akibat. sebab akibat. Adakah yang akibatnya di depan terus penyebabnya di belakang? Ada? Ada Pak. Ada juga. Ya. Jadi dijelaskan dulu akibatnya, kemudian baru sebabnya. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, pola pengembangan paragraf argumentasi itu ada pola perbandingan, ada pola menjabarkan, Akibatnya begini. ada pola sebab akibat, ya, ada pola akibat sebab, ya. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Ya, lanjut. Nah, kira-kira ini yang mana ini? Ya, silakan Ibu Nah, Lilis. ini. Yang mana Bu Lilis? Ya, siap Bu. Terima kasih. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil tajam yang siap menghadang di depan. Analisislah teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf Argumentatif. Berargumen, Ibu. Argumen. Argumentasi. Adakah di sini membujuk Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Membujuk, merayu tidak ada, ada, Pak. Bagi eksposisi. Merayu tidak ada di sini. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ada Bapak Ibu. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi kan ya kan? Nah, berarti ada. persuasif, Pak. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha kecil. Jadi di sini tuh mengajak Bapak Ibu. Nggak bisa kita itu berprestasi yang kecil itu nggak bisa gitu loh. Ya kan, lulus UP dengan santai-santai nggak bisa. Maksudnya seperti itu. Butuh pengorbanan. Jadi di sini berarti itu membujuk. Artinya mengajak. Lulus PTS dengan santai-santai juga nggak bisa ya, Pak? Membujuk pembaca itu supaya berkorban untuk meraih prestasi. Di sini mengajak Bapak Ibu. Tadi milih apa kira-kira ya? Persuasif. Persuasif. Tadi milihnya argumentatif ya tadi ya? Iya, Pak. Persuasif. Kurang tepat kalau argumentatif. Jadi di sini itu cenderung mempengaruhi pembaca supaya dia itu pengorbanannya itu tinggi gitu loh. Mengajak untuk berkorban ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah persuasif. Persuasif. Mengajak itu ya, Pak? Kalau persuasif. Iya, mengajak. Persuasif itu mengajak Bapak Ibu. Deskriptif. Ada. Deskriptif ya, deskripsi tadi Bu. Menggambarkan ya. Iya, menggambarkan Bu. Ya. Kalau argumentatif tadi seperti yang atas tadi loh. Pendapat. Nah, pendapat ini tadi loh, yang atas ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, biasanya itu sebab akibat ya. Dia berpendapat gitu loh. Ya. Nah, kalau di sini ini cenderung mengajak untuk semangat ya. Nggak bisa kita itu usaha kecil terus bisa sukses itu. Mesti ada itu yang harus
kita hadapi kan gitu. Kita mau pretest, kita harus usaha. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan. Ya, Ibu Relawati, silakan. Ibu Relawati, ada? Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, Bu. Menerima. Tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu A. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. B. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. C. Kelengkapan, kesantunan, dan kerancuan. D. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. E. Kepaduan, kesantunan, dan keadilan. Jawabannya yang A. Kelengkapan, ya. dan kepaduan. Iya Pak, yang A. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Tuh. Adilan itu enggak ada ya, paragraf syaratnya adil itu ya. Ya, oke, lanjut berikutnya. Kata kuncinya apa itu ya tadi? Kata kuncinya ini tadi adalah syarat. Oh, syarat. Syarat sebuah paragraf. Syarat sebuah paragraf ya. Jadi harus ada kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Itu biasanya apa itu? Istilah lainnya itu apa itu? Ada istilah lain itu loh, Bapak Ibu. Itu sudah paten ya, syarat untuk sebuah paragraf itu 3 hal itu, kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Atau Ya, ada lagi Bu, ada lagi syaratnya ya. Ini istilahnya itu apa ya? Lupa saya ya. Nama lainnya maksudnya. Ada yang ingat Bapak Ibu, kelengkapan, kesatuan itu apa kemarin itu ya? Nanti kelihatannya ada di bawah nanti. Ya, mungkin nanti Kita ada Pak. lanjut dulu ya. Tiba-tiba ingat lanjut aja dulu. kelengkapan itu diambil dari mana, kesatuan diambil dari mana, sama yang satunya itu dari mana? Halo, iya Bu. Koherensi itu ya Pak ya? Iya itu kohesi, koherensi, aduh itu. Ya betul Bu, itu nama lainnya itu ya, nama lainnya. Ya, kelengkapan. Nama asingnya. Nama asingnya istilahnya ya, sampai lupa saya ya. Jadi ini nama bahasa Indonesianya ya, ada kohesi, koherensi, nah itu ya. Nah nanti ketemu nanti, coba kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Iya Pak. Iya Pak. Ya silakan. Ya, selanjutnya nomor 6. Pak siapa di sini ya? Pak Randi ya? Silakan Pak. Pak Randi, silakan. Ada? Atau Ibu Dwi? Silakan Bu Dwi. Membaca kah? Iya, silakan Bu. Nomor 6. Tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah. Matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera.
3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Karakteristik di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf deskriptif. Kok bisa deskriptif di mananya, Bu? Menjelaskan ciri-ciri. Menggambarkan ya. sesuatu. Nah, gambarkan di sini sudah menggambarkan sesuatu berarti deskriptif ya. Menggambarkan sesuatu deskriptif. Nah, jadi kalau sudah tahu kata kuncinya kan enak ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini sudah ketemu ini tadi penjelasan untuk. Nah ini sepertinya. Nah inilah. Ya. Nah ini. Koherensi, kohesi. Nah ini kohesi. Koherensi itu kepaduan ya. Nah. Coba dibaca, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca ya. Ya, silakan Bu. Silakan untuk membacakan, silakan. Tadi Bu Dwi, silakan membacakannya. Parasite mencapai sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya yaitu 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, dan Ford v Ferrari. Parasite menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1995 bahwa pemenang Palme d'Or di Cannes peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan tersebut terdapat pada konstruk. Ya, kurang tepat di mananya kira-kira itu? Tepat koherensi. Nah, ini ya. Nah. Jadi ini yang ditanyakan Ibu tadi ya, yang ditanyakan Ibu tadi itu syarat-syaratnya apa ini? Ada kepaduan atau disebut dengan koherensi ya. Kemudian kohesi itu kepaduan bentuknya. Kalau koherensi itu kepaduan isinya. Kemudian ada ketepatan diksi, kelengkapan, kesatuan. Nah, yang mana kira-kira? Kohesi itu cenderung ke ini ya Bapak Ibu, nanti konjungsinya, kemudian pengulangannya itu kohesi. Maksudnya di sini ini kan membahas parasit ya. Ya. Terus di sini kok nang Korea ini ya? Ya. Nah, kira-kira kan enggak nyambung ini ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Biasanya itu kalau kohesi itu biasanya parasit gitu, yang sininya itu ada lagi parasit gitu. Nah, itu baru kohesi. Nyambung deh ya Pak ya? Iya. Ini yang nggak nyambung dari segi isi. Nyambung. Dari segi berarti intinya kalau koherensi dari segi isinya masih nyambung. Ini ada parasitnya ini ke sini ya. Masih bahas parasit, cuman yang dia ndak nyambungnya itu ini parasit ini ke film Korea.
Kalau koherensi itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau koherensi itu, jadi di sini kan kalimat utamanya kan di awal ya. Ya. Kalimat oh ya. Di awal kan ini ya. Iya. Itu penjelasnya itu harus match dengan yang awal. Tentang parasit atau Ya. filter. Baru koherensi itu namanya. Kalau kohesi itu biasanya itu konjungsinya. Konjungsinya itu sama. Konjungsi itu apa, Pak? Konjungsi itu kata hubung. Kata hubungnya itu maksudnya itu berkesinambungan. Kata hubungnya itu. Contoh-contoh, Pak, saya masih bingung ini. Ini bingung Pak, saya soalnya, Pak. Kohesi. Saya masih bingung antara kohesi sama koherensi. Kohesi sama koherensi ya. Jadi koherensi Bapak Ibu bisa dicatat ya. Koherensi itu nanti dilihat gagasan utamanya itu harus selaras dengan yang di bawahnya. Jadi gagasan utama itu selaras dengan gagasan yang lain. Bisa dicatat di situ nggak, Pak? Jadi koherensi berhubungan dengan kalimat penjelasnya. Iya, itu koherensi. Ini kan Gagasan kalimat utamanya utama dan selaras dengan apa, penjelas Pak? itu padu. Sama. Searah gitu loh. Nah, kemudian yang kohesi itu cenderung ke pengulangan. Jadi misalkan begini, contoh sederhana ya. Iya, Pak, yang sederhana, Pak. Iya. Ahmad pergi ke pasar. Titik kan ya? Ya, Pak. Dia di pasar membeli buah. Nah, Ahmad sama dia ini kan match. Paham ya? Paham, Pak. Ahmad, kemudian kata gantinya Ahmad apa? Iya. 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 Nah, ini berarti dia kohesi. Sambung. Masih nyambung kan ya? Iya. Nah, jadi Ahmad kata gantinya apa? Iya. Iya. Dia. Nah, Berarti nyambung, Pak. nyambung ya kan? Setelah dari pasar dia, loh, ada kata setelahnya kan konjungsinya ini kan masih berurutan, nyambung kan ya? Ya, Pak. Konjungsi itu Nah, setelah apa ya? berarti kohesi. Di sini ini ya, ini parasit, di sini parasit. Tapi di sini kan wis nggak nyambung ini ya. Iya, Pak. Harusnya itu kata ganti parasit atau ditulis parasit lagi kan gitu ya. Ya, Pak. Berarti tidak nyambung, Pak ya? Iya, kalau saya cenderung ini kohesi. Kohesi, Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Kohesi ya, Pak, bukan koherensi berarti yang ini. Kohesi, karena di situ ada film asal Koreanya nggak nyambung. Tapi kan di bawah tadi Bapak jelaskan, di bawahnya itu menjelaskan parasit lagi. Iya, di bawahnya ini kan parasit, berarti ini kan masih gagasannya yang sini dengan yang sini ini masih sama gitu loh. Tapi dia itu tidak padu. kurang tepatannya di mana? Di sini kan gitu. Berarti Pak, dia berarti- kohesinya gitu maksud saya. Bukan koherensi. Kalau koherensi itu gini. Misalkan tadi ya Ahmad pergi ke pasar, iya kan? Terus habis itu di bawahnya itu Ahmad membeli jeruk. Bukan membeli jeruk. Kalau membeli jeruk kan berarti masih match dengan atas ya. Iya, Pak, berarti itu masih kohesi. Rekreasi ya kan. Nah, ini kan berarti loh, yang Koherensi. itu dia kalimat utamanya itu tentang pasar ya kan. Kok bawahnya rekreasi lah. Iya, Pak, berarti koherensi, Pak. Nyambung ya. Koherensi berarti. Iya. Koherensi berarti, tapi Ahmadnya kan masih nyambung.
Iya, Pak. Ini Iya, kan masih iya. kohesi, ya kan? Ada Iya, Pak. Ahmadnya, ya. Paham, Pak. Kalau Pertama kohesi dan berarti kedua. masih berhubungan ya Pak ya, kohesi. Iya, gitu maksudnya. Paham ya, Bapak Ibu? Kayak Paham, Melani Bu, paham, Ahmad Pak. pergi ke pasar Banyak membeli. yang nggak ngerti koherensi dengan Iya, kohesi. Pak. Kohesi. Kita Iya, banyak benar, ngerti Pak. koherensi dan kohesi. Ini baru nyambung, baru paham. Nah, paham ya sekarang ya. Paham, Pak. Jadi Koherensi tahu paduan. koheren, ini koheren ini. Taunya di mana? Taunya itu antara kalimat utama Kalimat dan utama kalimat 11 penjelasnya nggak itu nyambung, Pak. Nggak sama. padu. Mm-mm. Nah, kalau kohesi itu dilihat konjungsinya, kita lihat apa itu tadi ya? Pengganti, kata gantinya, ya kan? Ya, Pak. Kata ganti Ahmad itu berarti diganti Ganti iya. kan gitu ya. Oh, berarti ada kata konjungsi di situ, Pak ya? Iya, ada konjungsinya, ada Ada konjung, iya, Pak. Ada pengulangannya, ya konjungsinya, kan? pengulangan. Iya, itu berarti masih kohesi. Kohesi. Iya, masuk kohesi. Ini Badai sering ngerti terjadi, lah Bapak Ibu. sampean. Tidak bisa membedakan antara koheren dengan kohesi. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ini Iya. baru ngerti aku, Pak. Oke, Baru oke. ngerti dan baru tahu Pak. Baru tahu ya ini ya. Oke, baik. Juga Nah, terkait syarat paragraf yang lainnya juga, Pak. Itu kan syarat paragraf ini kan tidak hanya Ini kan parasit. ya. Terus kedua, yang lainnya film juga. asal. Apa tadi? Saya lupa. Syarat paragraf itu kan tidak hanya koherensi atau kohesi juga. Ada tiga. Oh ya, ini tadi. Ini Tapi Bapak. bisa dijelaskan. Nah, kan diksi itu bagaimana, kelengkapan itu yang bagaimana gitu. Kesatuan itu. Ini kan jadi tadi kita bahas kan hanya koherensi sama kohesi, meskipun ya agak nyambung dikit lah kita. Ya, agak nyambung dikit, Bu ya. Nah, itu. Kohesi itu konjungsinya, pemakaian kata ganti. Seperti yang saya jelaskan tadi loh ya. Iya, Pak. Kohesi. Iya, Pak. Nah, itu tadi kan parasit terus juga film Korea. Kan nggak ada, nggak kohesi ya. Iya, Pak. Jelas kan ya. Iya, Ya, Pak. enggak kalau parasit ya di situ diulang lagi parasit kan gitu ya. Nah, seperti itu kohesi. Kalau koheren tadi itu pokoknya dengan penjelasnya itu nyambung ya. Nah, selaras istilahnya ya. Kalau kelengkapan itu ya harus ada gagasan pokok, gagasan penjelas ya kan. Itu berarti lengkap. Oh, berarti ada gagasan pokok sama kalimat penjelasnya. Iya, itu berarti lengkap ya kan. Masa gagasan pokoknya aja nggak ada penjelasnya kan berarti nggak lengkap. Narasi. Paham ya. Ya paham ya. Ya. Paham, Pak. Ketepatan diksi itu berarti ketepatan pemilihan katanya. Contoh-contoh, Pak. Contoh. Masih bingung. Pemilihan kata maksudnya di situ ya itu ada contohnya miniatur HP ini tidak sesuai karena miniatur adalah replika. Nah, kan nggak cocok pakai kata miniatur itu ya kan. Kecuali candi. Pakai ya candi itu pakai kata miniatur kan cocok. Nah, itu maksudnya ketepatan diksi itu ya, seperti itu. Pemilihan iya, Bu katanya. ya. Miniatur itu cocoknya candi. Miniatur Bukan rumah ya, itu cocok ya. Iya, Miniatur Pak. HP kan kurang cocok ya. Ya. Kalau kesatuan, Pak. Kesatuan? Iya. Itu terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Paragraf pada soal sudah sesuai. Ini kesatuan ini masuknya ke koheren, Bu, sama, Bu. Oh, kesatuan itu sama. Ya, kesatuan itu sudah masuk ke koheren gitu. Masuk ke situ itu. Oke, paham ya, Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Makasih Ya, banyak, Pak. Oke, lah biasanya bahasa Indonesia itu karena waktu kita terbatas ya. Nah, bahasa Indonesia itu ada ini Bapak Ibu biasanya ya. Ini di cerita itu ya, yang tadi yang soal nomor berapa tadi itu ya. Itu kan ada orientasi,
ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Nah, itu. Iya, Pak, koda. Nah, tadi kan orientasi sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Sudah, Tempatnya Pak. itu. Pengenalan. Di awal ya, pengenalan Di ya. awal. Kemudian komplikasi itu terjadi apa? Komplikasi itu. Masalah. Jadi permasalahan. Masalah. Nah, resolusi itu berarti sudah ada pemecahan. Pemecahan, penyelesaian. Koda itu penutup atau amanat. Nah, koda itu penutup, biasanya ada ini. Tadi ada yang tanya, koda itu apa, Pak? Penutup amanat. Biasanya di mana ya? Kadang di akhir, kadang ya. Yang menyiratkan amanat dari sebuah cerita tersebut gitu ya. Oh, iya. Namanya koda. Oke. Koda ya. Iya, Bu. Jadi ini masih nyambung dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Apa itu? Mau kemana? Kalimat. Goceko wis. Saya carikan ya. Dan kalimat. Bukan ngomongin apa? Nah, ini sudah ketemu. Oke, saya share. Nggak ada suara, Pak. Oh iya ya, ini. Oke, baik. Bapak Ibu biasanya di UP itu di UP maupun di Pretest itu ditanyakan masalah kalimat ya. Jadi di sini ada 3 klasifikasi kalimat berdasarkan klausanya ya, yaitu kalimat tunggal, kemudian ada kalimat bersusun, ada kalimat majmuk. Nah, biasanya yang membedakan antara kalimat bersusun dengan kalimat majmuk ini apa Bapak Ibu yang membedakan? Kalimat bersusun itu disebut juga dengan kalimat apa? Majmuk. Ya, bertingkat ya. Tingkat. Kalau kalimat majmuk itu disebut juga dengan kalimat majmuk setara ya. Jadi yang setara, yang atas itu bertingkat ya. Nah, perbedaannya di mana Bapak Ibu itu? Perbedaannya itu. Kalau tunggal kan jelas ya kan. Kalau tunggal kan jelas ya kan. Antara subjek dan predikatnya itu kan cukup satu saja di situ kan ya. Nah, kalau yang ini gimana? Yang bertingkat dan setara ini. Apa Bapak Ibu yang membedakan? Konjungsinya, Pak. Betul sekali, konjungsinya. Kalau setara itu berarti kan pakai dan, pakai lalu, ya kan? Dan ini kan berarti kan istilahnya setara ya, waktu pengerjaannya itu kan ya. Aldo hobi bermain bola dan sering menciptakan gol. Jadi ya sewaktu itu gitu loh. Jadi dia setara ya. Lalu itu juga sewaktu ya. Nah, maka di sini yang membedakan itu adalah konjungsinya ya, Bapak. Oh, iya. Konjungsinya. Nah, di sini karena ya Aldo tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. Sedang sakit. Pakai karena ya. Kemudian Konjungsi. kalau di sini pakai kalau. Kalau Ya. Alia. Nah, nanti Kalau apa itu, Pak? Ibu, Kalau kalimat bersusun ya, Pak? kalimat bersusun itu yang bertingkat itu, Bu. Iya. Nah, Kalau itu ada kata kalau gitu. ya, kalau, karena, Konjungsi. ya kan. Kalau yang setara itu lalu, dan, ya kan. Tapi ada yang lainnya, Bapak Ibu ya. Ada yang lainnya. Nanti bisa di browsing ya di. Kalau kalimat tunggal itu yang gimana?
ada kata apanya? Kalau kalimat tunggal itu ya enggak ada konjungsinya, Bu. Oh, enggak. Namanya tunggal ya cukup satu kan ya. Oh iya. Kalau ini kan sebenarnya 2 kalimat kan gitu ya. Kan 2 kalimat sebenarnya. Aldo membuka jendela kamar. Kemudian kalimat yang kedua, Aldo membersihkan tempat tidur. Ya kan? Digabung jadi satu, maka alianya dihilangkan ya kan. Alia membuka jendela kamar. Alia membersihkan tempat tidur, alianya dihilangkan karena digabung jadi satu. Maka dengan konjungsi. Itu namanya kalimat setara di sini. Paham sekali pakai aku. lalu konjungsinya. Enak sekali. Ya. Paham ya antara tunggal Paham, dan Pak. majemuk ya. Oke. Majemuk dengan itu yang bertingkat. di soal kemarin itu Pak, yang kalimat tunggal itu termasuk jenis kalimat verbal kayak gitu ya. Kemarin itu ada yang soal di Oh. Pak. Ya. Kalimat Nanti lengkap. ada Bu, nanti ada. Nah, ini kalimat dibedakan menjadi 2. Strukturnya ini berdasarkan strukturnya. Kalimat lengkap, ada kalimat tidak lengkap. Kadang-kala kan kita selamat pagi. Nah, padahal selamat pagi itu sudah kalimat itu, tapi belum lengkap. Belum lengkap. Karena tidak disebutkan semua, ya kan? Kecuali selamat pagi teman-teman. Nah, itu lengkap. Nah, jadi kadang-kadang pagi. Nah, tapi itu sudah kalimat loh ya, sudah kalimat. Tapi ini kan tidak lengkap, ya kan? Seperti itu, tidak diucapkan semua. Kadang-kala kan kita ada tukang es, ya kan? Kita beli. Nah, ya kan? Harusnya kan, Pak, saya mau beli es, kan gitu ya kan? Lengkapnya kan ya. Tapi kita cukup beli. Ya, itu sudah kalimat itu, tapi tidak lengkap, ya. Oke, selanjutnya ada kalimat deklaratif. Deklaratif itu diberi tanda titik ya, akhirnya itu loh. Di akhirnya itu pakai tanda titik, itu deklaratif seperti ini. Gaji guru honor tidak dinaikkan, titik, ya kan. Nah, kemudian yang dinaikkan, titik. Ya, sampai sekarang enggak naik-naik ya. Aduh. Udah Pak, naik tangga. Naik tangga ya Bu ya. Oke, ini namanya kalimat apa tadi? Deklaratif. Deklaratif. Ada interrogatif itu diakhiri tanda Kalimat tanya. Ya, kemudian imperatif itu Kalimat seru. Tanda seru. Tanda seru. Ya. Nah, ini ya. Terus ada juga yang ditanyakan, ada verbal, ada non verbal. Verbal. Verbal itu berarti di sini kalimat yang dibentuk dari klausa verbal, artinya dari kata kerja. Kata kerja itu kan menulis, Ya, Pak. nyanyi, ya kan, belajar, ya. Itu berarti verbal. Kalau non verbal itu nenekku pensiunan guru lah. Pensiunan itu kan bukan kata kerja. Ya. Oh, berarti kata verbal kerja kan ya. Oh iya Pak, beda. Paham ya? Jadi paham verbal Pak. itu kata kerja. Kalau kalimat verbal kata Non-verbal kerja. itu berarti di Kalau situ non-verbal menggunakan bukan selain kata kata kerja, bisa juga kata benda, ya. Atau kata sifat. Ibu guru cantik sekali itu kata sifat, ya. Sifat ya. Nah, cantik kan sifat, Bu. Iya, ganteng. Adakah cantik itu benda kan enggak kan ya? Sifat kan ya. Nah. Meja itu rusak. Kalau gitu berarti meja itu rusak, kata non verbal ya, Pak? Meja itu rusak. Nah, itu berarti verbal apa non verbal? Non verbal. Non verbal. Non verbal. Meja itu menggelinding, berarti verbal. Verbal, ya kan? Mungkin ya Pak, meja menggelinding. Meja menggelinding bisa?
Nggak bisa, Pak. Bisa. Hanya contoh saja ya, Bu ya. Oke, baik ya. Berarti kalau Nah, verbal ini loh. tadi apa tadi? Nah, ini ada soal ya. Ada Ini kata saja sifatnya, Bu, karena kalau verbal. waktunya sudah hampir habis ya. Jadi di Non-verbal, sini Bu, kan yang ada contoh soal Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah Bibi. Surat ditulis Alia lah. Kita lihat predikatnya. Predikatnya ini dari apa ini? Dari kata Kata kerja. Maka di sini kalimat Verbal. ya kan, kalimat verbal. Kemudian di sini ada selanjutnya. Di sini ada kalimat yang diakhiri tanda tanya. Maka namanya kalimat apa? Interrogatif. Interrogatif. Ya, kalau deklaratif tadi diakhiri tanda Tanda seru. titik. Deklaratif itu. Imperatif yang diakhiri tanda seru. Nah, itu Pak yang masih bingung kan. Ntar ada kan ya Pak? Nah, ini sudah ada kata kuncinya ya. Kata kunci, Pak. Masih kebolak-balik. Oh, masih bolak-balik. Kata kunci, Pak Ilmi. Iya. Deklaratif titik ya, interrogatif tanya, imperatif seru. Ya, jadi gitu Kalimat aja. perintah Pertanyaan seru. deklaratif titik, Kalimat berita interrogatif titik. tanya, imperatif seru. Nah, itu nanti dikasih tahu ini Pak ya. Dikirimin ke filenya. Biar bisa dibaca. Nanti dibikin kuis saja, Bu. Enak. Oh iya, kuis ya. Seperti itu polling itu ternyata ya inspirasi. Ya, inspirasi, pernapasan kan ini kan. Inspirasi itu kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Ada juga yang pilih relaksasi, berarti itu pengen rekreasi itu ya. Sudah bingung ya. Jadi dibikin kuis saja, Bu. Jadi enak. Itu lebih paham, Pak. Ya, Pak. Kuis. Jadi diulang soalnya, Pak. Jadi lebih paham. Saya bikin juga kuis di Telegram itu, Bu. Jadi di situ. Iya, Pak. Aku ikut, Pak. Tiap hari ada satu soal. Itu bisa menguji. Dan juga ada penjelasannya. Nanti satu soal saya beri YouTube-nya, ya kan, penjelasannya. Kayak waktu P3K itu loh Pak, Bapak bikin soal deh kayaknya deh ya. Apa, Bu? Yang waktu dulu P3K kan sama itu pas P3K yang pretest itu Pak, yang tahun kemarin kita. Ya, tahun kemarin Pak Hilmi, saya kan ikut. Oh, tahun kemarin ikut. P3K berhasil, Bu? Alhamdulillah, Pak, berhasil. Alhamdulillah. Kan perjuangan tidak Oh iya. Ya, makanya tadi, Bu. Nah, jadi susah payah kita itu tidak akan sia-sia gitu. Ya, itu. Makanya. Kalau misalkan kita sering berarti ada kuis-kuis itu, Pak, dikasih waktu. Oh iya nih benar. Ya itu saya berlatihnya dari situ, Pak. Jadi waktunya itu ya satu hari satu itu lebih mengena Bapak Ibu ya, karena kan tapi dikirimnya lewat grup Pak, bukan lewat Telegram. Oh, yang kuisis mungkin Pak Ilmi waktu itu kita. Oh, yang kuisis. Oh, itu belum itu jurus terakhir, nanti itu ada Google Form sama kuisis. Tenang saja, Bapak. Ya, jadi kita itu lengkap loh. Ada LMS, ada polling di WA itu, ada di Telegram. Di Telegram, ada kuisis, ada Google Form. Nah, lengkap Bapak Ibu, tenang, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya saya keluarkan ya. Semangat Pak, terima kasih. Semangat siap-siap. Oke, ini Bapak Ibu. Ini ditanyakan Manika kalimat berikut yang termasuk kalimat majemuk setara. Nah, Pak, yang ada kata lihatnya di mana kalimat majemuk setara? Lalu. Pakai lalu atau pakai dan tadi kan? Bersusun. Majemuk bertingkat. Mudah-mudahan ikut ini nilainya paling tinggi ya, Bu. Ya. Amin. Oke, ini pakai dan, ini berarti kalimat majemuk apa ini? Setara ya? Nah, kecuali
Yang ditanyakan kecuali yang tidak setara yang mana, yo? Hanya. Atau itu konjungsi untuk setara loh Bapak Ibu ya. Jadi selain, lalu, dan, atau itu termasuk setara. Jadi hanya itu berarti bertingkat ya. Hanya. Jadi lihat konjungsi. Hanya. Kan kecuali Pak. Ya, kecuali. Ini kan kalimat majemuk setara. Yang bukan setara yang mana? Berarti kan hanya. Hanya. Ya, paham ya? Ya Pak. Yang lainnya kan setara ini. Atau setara, dan setara. Ya Bu. Yang bukan. Kalau hanya bertingkat. Nah, berarti kan yang bertingkat ya. Lalu dan itu setara ya Pak ya? Ya, kalau soalnya begini enak Pak, itu kan 2 yang atau, 2 yang dan hanya ada 1 yang hanya. Ya, jadi ini yang ditanyakan kecuali yang bukan kalimat setara yang mana? Berarti jawabannya D ya. Oke, lanjut berikutnya ini diakhiri tanda titik tadi ya. Berarti termasuk kalimat deklaratif. Baik, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Saya serahkan ke Bu Susi ya. Iya, terima kasih Pak Ilmi. Alhamdulillah ya untuk hari ini mungkin untuk RGS 13 hari ini adalah hari terakhir kita pembahasan soal ya Pak Ilmi. Nanti Senin nanti kita ada reout ya. Reoutnya nanti dikerjakan dari pagi ya Pak Ilmi ya. Dari pagi sampai malam ya. Biasanya seperti itu kan. Nanti ada hari Minggu itu nanti saya keluarkan untuk Google Form dan kuisisnya ya. Hari nah, gitu. Sip dah. Jadi asik Bu dibimbel di sini. Google Form sama kuisisnya bisa dicoba ya Bapak Ibu. Iya, nanti di hari Senin kita tryout, nanti dicoba-coba terus ya Bapak Ibu. Iya, Dan jangan lupa pada saatnya nanti baik pretest ataupun UP, minta doanya, jangan lupa minta doa kepada suami atau istrinya, pada orang tuanya ya. Iya, terlebih dahulu. Ya Bu. Ya Bu. Mohon ridhonya. Iya, benar Bu, benar. Ya mudah-mudahan kita doa kepada setiap orang Bu. Ya, Bu ini aman. Mudah-mudahan Bu, amin. Dan satu lagi hilangkan rasa saya paling bisa, saya paling pinter, saya paling segalanya, jangan. Karena di sini ini adalah jangankan menjadi beban ya Bu ya. Nah, benar. Ya. Kita berdoa sepenuhnya kepada Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terijabah. Amin. Amin. Ya, amin. Ibu, kalau misalkan soal-soal itu ada nggak jangan di Telegram aja Bu, di grup juga dikirim, ada nggak Bu? Apa ya tadi, bukan kuisis bukan? Mau berapa? Polling ada Bu. Polling. Polling di grup Pak, dikirim di grup jadi enak Pak. Ya. Atau grup Telegram. Jadi kurang 1 bulan ini kita manfaatkan. Iya Pak. Iya, jadi kita kami kurang 22 hari Pak. Iya. Itu Bu, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi lebih baik berat di depan daripada berat di belakang karena frustasi ya. Kalau saya udah 5 kali Pak Ilmi, kalau RGS 14 itu Pak, apa bisa Pak? Untuk UP kami kan sisa 22 hari Pak. Untuk lanjut RGS 14. Udah Bu Ani, udah keluar jadwalnya Bu Ani. Jadwalnya hampir saya belum belum ya. Insya Allah sebentar sore. Pak, mau tanya dong Pak, saya Pak. Ya. Ini kan saya termasuk pretest PPG kategori A. Berarti ada pretestnya ya Pak ya? Ya ada tes akademik itu Bu namanya Bu, bukan tes akademik ya? Iya. Tes akademik ya, benar. Pelaksanaannya kapan ya Pak? Mungkin
Ya itu Bu, disimak terus di biasanya tim PKB, Bu. Waktu tahun kemarin tidak lama dari ini, Bu. Setelah ini kan tanggal 10 Juli. Ya, ada Juni. administrasi. Biasanya nanti ada pemanggilan nanti di pretestnya itu, di tes akademiknya itu. Biasanya nggak lama. Karena dari tahun kemarin kita mencoba untuk mendampingi dari yang pretest juga ya, Pak Ilmi ya? Ya, jadi yang pretest itu Katanya di situ tanggal 10 dia, Bu. 10 Juni pengajuan untuk ajuan yang pretest sasaran A gitu. Yang tanpa ADM. Iya, masih pengajuan. Mudah-mudahan bulan depan Juni, Juli mungkin sudah terrealisasi ya. Paling ya Juni. Setelah UP kali Pak. Juni, Iya. 20 Setelah kami UP. Iya, nanti untuk penjaringan yang ini kan setelah UP ini kan nanti ada lagi gitu kan. Iya, saya udah 5 kali belum lulus-lulus. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhir, belum ya, pernah Bu. ikut bimbel, Pak Bu. Iya, Bu. Iya, baru ini Pak, saya ikut bimbel. Saya baru kali ini loh Pak ikut bimbel. Kemarin Pak, itu saya tuh- gagal, makanya saya mau ikut nih biar lulus. Makanya saya udah 5 kali ya. Karena saya waktu itu kan ikut bimbel juga yang P3K, yang Pak Hilmi. Nah, saya cari-cari lagi linknya. Alhamdulillah ketemu ini, makanya ikut bimbel. Oh, iya, iya. Ikut terus Bu, ikut terus RGS. Iya. Gini Bu, mau nanya. Soal pretest dengan aptu sama ya Bu ya? Tidak jauh beda kata Tidak jauh beda, ya. Tidak jauh beda. Masalahnya untuk yang tahun kemarin, teman-teman yang pretest itu, teman-teman yang pretest, yang ikut pretest itu langsung gabung ke ini ya Pak Ilmi, ke Iya. pendampingan kita PPG waktu itu. Jadi Langsung ke dari UP-nya kesaksian juga. teman-teman itu yang soal UP keluar semua, Pak, gitu katanya. Pak, mau tanya passing grade-nya berapa ya Pak? Pretest besok ini, PPG. Passing grade-nya ya biasanya ya Saya tutup dulu.